saya Muhammad Rizky dari kelas 12 MP2. Saya akan menanyakan sejarah tentang Orde Baru. Di sini saya dengan narasumber yang bernama Bapak Imam. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana Bapak mengenal suasana desa atau kota di Banyumas pada tahun 1980? Untuk tahun 1980 itu yang banyak sekali perubahan sekarangnya ya. Untuk jalan raya sendiri, jalan raya itu dulu hanya selebar sekitar nggak sampai 15 meter lah, apa 20 meter ya, hanya cukup untuk mobil papasan saja ya. Nggak seperti sekarang yang sudah dua lajur yang sangat lebar dengan ada pembatas di tengah-tengahnya. Itu untuk jalan raya. Terus untuk penerangan sendiri itu listrik belum banyak yang pakai listrik. Rumah-rumah itu hanya orang-orang tertentu yang notabene itu orang-orang yang berada aja yang bisa pasang listrik ya. Kebanyakan untuk yang daerah-daerah di dalam itu masih pakai penerangan dengan lampu gantung, lampu tempel, atau lampu petromak yang bahan bakarnya itu dari minyak tanah ya. Itu untuk tempo dulu itu seperti itu di tahun 80-an. Untuk suasana kotanya itu juga sama, belum banyak toko yang seperti sekarang yang sangat terang benderang ya. Bahkan alun-alunnya itu dulu itu masih dibagi dua, dengan ada gap jalan di tengah-tengah yang menuju ke pendopo Sipanji itu ya. Belum jadi seperti sekarang yang sudah jadi satu selebar itu, seperti itu. Itu untuk kota Banyumasnya. Dan untuk suasana di desanya itu seperti itu kan. Untuk anak-anak sekolah yang SD itu juga masih banyak sekali anak-anak sekolah itu yang masih pakai sendal, bahkan banyak yang masih telanjang kaki begitu. Untuk perbedaan yang paling mencolok dengan suasana sekarang, perbedaan yang mencolok dengan suasana sekarang itu transportasinya itu sekarang itu sudah bahkan Purwokerto itu sudah di beberapa titik itu sudah macet ya, nggak seperti dulu. Kalau dulu itu di tahun 1980 sampai 1990 awal itu belum banyak sekali kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 itu belum banyak. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memiliki kendaraan roda 2. Itu seperti itu. Karena dulu itu belum mengenal yang namanya leasing, nggak seperti sekarang. Itu sudah memiliki kendaraan roda 2 itu sudah gampang banget ya, nggak seperti sekarang. Makanya sekarang untuk transportasi itu sudah, bahkan Purwokerto itu sudah macet, nggak seperti dulu. Dulu itu masih lengang, ibarat kata kita mau nyebrang aja nggak usah tengok kanan kiri aja udah bisa langsung nyebrang gitu. Nggak seperti sekarang, mau nyebrang aja udah nunggu sampai 1 menit, 2 menit, 3 menit itu enggak bisa nyebrang itu gitu. apakah Bapak ingat salah dulu ada istilah swasembada pangan dan revolusi hijau? Bagaimana ketersediaan beras dan kebutuhan pokok saat itu? Kebutuhan pokok saat itu memang ya, karena masih banyak sekali lahan-lahan pertanian, tidak seperti sekarang yang sawah-sawah sudah banyak disulap menjadi perumahan. Kalau dulu itu masih banyak sekali sawah-sawah di mana-mana, makanya masalah pangan itu bisa dikatakan melimpah. Jadi untuk
harga-harga juga masih relatif murah. Bahkan dulu itu saya pribadi mengalami minyak tanah itu 1 liter masih Rp25, dan masih murah, masih murah, dan untuk pangan sendiri juga masih melimpah. Apakah harganya benar-benar terjangkau bagi warga? Sangat terjangkau karena dulu itu ada istilah gemah lipah lok jinawi ya. Jadi masalah pangan, masalah kebutuhan pokok, sembako itu murah, itu seperti itu. Apakah Bapak ingat kapan listrik atau aspal pertama kali masuk di lingkungan ini? Untuk listrik itu sebenarnya sudah ada, cuman itu masih di mayoritas itu rumah-rumah yang di pinggir jalan itu yang bisa pasang listrik. Untuk rumah-rumah yang agak masuk ke dalam itu masih dominan ke lampu minyak seperti itu. Jadi secara spesifik tahun saya lahir itu sudah ada listrik sebenarnya gitu. Karena paling kalau yang mampu ya paling nyalur gitu loh. Bagaimana perasaan warga saat ada pembangunan sekolah atau puskesmas baru? Sangat gembira ya. Jadi euforianya itu gembira sekali ya, karena kita sangat dimudahkan dengan adanya sekolah impres itu lebih dekat. Nah, kedepannya jadi anak keturunan kita itu tidak seperti saya sebagai orang tua itu dulu waktu sekolah harus jalan kaki sampai 2 km untuk menuju ke sekolah. Puskesmas pun seperti itu. Dulu satu kecamatan puskesmasnya itu jauh banget ya. Jadi kalau mau berobat itu paling ke bidan atau ya mayoritas ke bidan lah, bidan desa kayak gitu loh. Jadi enggak seperti sekarang. Kalau sekarang itu puskesmas sudah dekat, sudah apa dipermudah. Jadi saat puskesmas itu mau dibangun, euforianya itu terasa banget di masyarakat. Bagaimana kegiatan kemasyarakatan dulu? Apakah ada kegiatan seperti Karang Taruna, PKK, atau Siskampling sangat aktif dan wajib diikuti? Wajib seperti itu, karena dulu oleh pemerintah itu digalakkan adanya Karang Taruna, dan itu di setiap desa atau gerumbul itu saling berlomba-lomba Karang Taruna, terus saling berlomba-lomba dalam Siskampling, selalu digiatkan. Bahkan dulu itu banyak sekali pos ronda yang notabene itu untuk tongkrongan bapak-bapak, untuk saling tukar informasi seperti itu. Di masa itu apakah Bapak merasa lingkungan lebih aman? Pernahkah mendengar cerita tentang Petrus atau operasi keamanan lainnya di wilayah ini? Untuk dulu di lingkup desa itu aman, relatif aman. Tapi untuk Petrus itu istilah penembakan misterius ya. Saat itu memang lebih ke apa ya, karena kita itu keterbatasan informasi. Dulu itu untuk televisi hanya ada satu channel, yaitu Televisi Republik Indonesia atau TVRI. Jadi apapun tentang hal-hal yang negatif itu tidak ditayangkan, tidak seperti sekarang yang apa-apa viral gitu. Jadi untuk Petrus itu sendiri memang dulu itu ada pernah dengar bahwa jika seseorang atau kelompok yang
notabene itu mengkritisi pemerintah dan pemerintah itu merasa tidak nyaman, itu ada selentingan atau ada rumor, itu entah benar atau tidaknya, itu diculik, dikarungi, ditembak, terus sampai nggak tahu kemana itu jasadnya, nggak terdeteksi. Contohnya aja saat itu adalah aktivis Munir, aktivis HAM, itu sampai detik ini juga masih menjadi misterius. Bagaimana suasana saat pemilu dulu? Apakah ada arahan atau tekanan dari perangkat desa untuk memilih partai tertentu? Ya, betul. Dulu itu jadi ada pengerahan massa ya dari kepala desa ya, karena dulu itu di Orde Baru itu sah-sah saja ya, nggak seperti sekarang ya. Ada pengerahan massa itu dari pihak kelurahan atau dari pihak perangkat desa atau dari pihak kepala desanya, seperti itu. Nah, terus saat itu kan hanya ada 3 partai besar yang dulu itu bertarung, itu hanya ada P3, hanya ada Golkar, dan hanya ada PDI. Jadi seperti itu. Nah, mau itu kan dilaksanakan 5 tahun sekali kan. Nah, dengan asas luber langsung membebas rahasia. Tapi mau apapun tarung 5 tahun sekalipun ya, itu pasti yang akan menang itu pasti Golkar. Karena itu merapatnya itu di pemerintahan sih ya. Nah, mungkin dulu ASN juga masih mencoblos ya, jadi ASN juga bisa dikatakan itu sih sebenarnya jauh di pengetahuan saya, karena saya saat itu juga masih umur SMP-an sih ya. Jadi pengerahan massa ada memang, terus itu juga di motori oleh perangkat desa memang gitu. Jadi mau kapanpun itu pasti yang menang itu pasti Golkar. Gitu. Apakah apa yang Bapak pelajari di sekolah tentang Pancasila, apakah masih ingat dengan penataran P4? Ya, karena dulu ya kalau kita mau masuk SMP itu nggak ada MOS atau masa pengenalan lingkungan sekolah seperti sekarang. Kalau dulu itu diwajibkan penataran P4 selama 1 minggu, itu seperti itu. Nah terus dulu juga ada pelajaran PMP, pendidikan moral Pancasila, juga PSPB, pendidikan PSPB itu apa ya, lupa. Apa yang Bapak ingat saat terjadi krisis moneter tahun 1997 sampai 1998? Bagaimana situasi di pasar atau di masyarakat Banyumas saat Soeharto mundur? Saat tergulingnya Orde Baru itu terjadilah krisis moneter yang mengakibatkan harga barang itu semuanya melonjak naik. Bukan hanya harga barang saja, harga barang, harga BBM, harga kebutuhan sehari-hari itu melonjak, yang menyebabkan semua masyarakat itu salah kolak ya, jadi kaget ya, yang tadinya itu murah jadi mahal karena terjadinya krisis moneter dengan digulingkannya rezim Orde Baru. Jadi dampaknya itu sangat terasa di masyarakat, dan itu sampai 2 tahun pun belum pulih ekonominya seperti itu.
Menurut Bapak, apa pelajaran berharga dari masa Orde Baru yang bisa diambil oleh generasi sekarang? Sebenarnya di Orde Baru itu kalau kita bicara dari sisi positifnya, itu harga kebutuhan, harga sembako, harga pangan, harga BBM itu murah, masih murah, sangat terjangkau, tidak seperti sekarang. Itu seperti itu. Nah, untuk Orde Baru itu untuk negatifnya, karena saya bukan di dunia politik, jadi enggak banyak tahu masalah itu, masalah negatifnya. Ya, terima kasih untuk Bapak Imam telah Sama-sama. menginformasikan tentang masa Orde Baru. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.